Jazakillah khair Bu Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa di warungnya Bu Nining. Semoga senantiasa berkah berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tentu saja kita semua ibu-ibu sekalian juga diparingi kesehatan oleh Allah, kemudahan untuk menuntut ilmu, insya Allah hingga akhir hayat kita bisa istiqomah sama-sama ketemu lagi di syurganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dunia ini hanya sementara ya Bu ya, hanya sementara. Walaupun kadang kita menjalaninya ini terasanya kok lama gitu ya, kepengen ini kepengen itu, tapi ternyata kenyataannya ya semua akan kita tinggalkan. Hanya Allah yang abadi. Yang abadi nanti hanyalah amal solih ya. Dan salah satu kewajiban yang memang diperintahkan oleh Allah kepada muslimah kita ya, adalah menuntut ilmu. Barang siapa melangkahkan kaki menuju thalabul ilmi, maka Allah akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, maka bismillah hari ini kita luruskan niat karena Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini temanya adalah solusi tuntas layangan putus mumpung masih viral. Mumpung masih viral, walaupun saya nggak yakin ibu-ibu nonton emang. Enggak ya, paling cuplikan-cuplikannya aja ya. Karena dia berseri kayak sinetron gitu. Itu yang pertama, pusing ya kalau harus ngikutin. Yang kedua, kalau kita nonton lama-lama juga nanti takutnya terkena dosa tidak menjaga pandangan mata. Karena itu 18 plus. Ya, 18 plus pun juga sebetulnya kalau di dalam Islam tetap melanggar syariat ya, karena banyak terbukanya aurat di dalam film itu ya. Jadi ya sebetulnya ini hanya sekedar jembatan agar kita kalau ngajakin teman-teman kita nih mau ikut kajian gitu ya. Kadang-kadang kan kebanyakan orang berpikir oh kajian tuh membosankan ya, kajian tuh temanya itu lagi gitu ya. Jadi itu hanya sebagai jembatan agar memang menarik dan memang agar kita menyadari bahwa Islam itu agama yang sempurna. Jadi kita harus bersyukur atas nikmat Islam, nikmat iman yang kita miliki. Ya, sejak lahir kita lahir sebagai seorang muslim karena orang tua kita muslim. Kalaupun kita mencari akhirnya ketemu, alhamdulillah ya, itu hidayah juga ya. Kalau kita sebagai seorang mu'alaf ya misalkan, itu mencari dan akhirnya ketemu, maka itu adalah kenikmatan yang harus senantiasa kita syukuri sebagai seorang muslim. Karena Islam adalah agama yang sempurna, dia mampu menjadi solusi atas permasalahan hidup umat, termasuk seputar layangan putus. Salah satu penelitian menyebutkan ibu-ibu bahwa Indonesia itu negeri dengan jumlah kasus perselingkuhan terbanyak di Asia Tenggara setelah Thailand. Jadi nomor 2 setelah Thailand. Itu saya lihat di Creative ID di Instagram. Jadi menurut penelitian bahwa di Indonesia itu banyak kasus seperti itu. Tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tapi juga bahkan di pedesaan. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena memang kita masih hidup di dalam
sistem peraturan yang menerapkan kebebasan. Jadi pergaulan bebas itulah ya yang menyebabkan banyak fenomena layangan putus. Jadi layangan putus itu kan menceritakan tentang sepasang suami istri sudah punya anak, istrinya sedang hamil, ya sebetulnya keluarga muda yang bahagia, ya maksudnya ekonominya juga mapan, ya dari kalangan menengah. Kemudian tiba-tiba diceritakan di situ, dan ini berdasarkan kisah nyata ya, berdasarkan kisah nyata bahwa kemudian ada pihak ketiga nih, atau mungkin sering disebut dengan pelakor. Perebut laki orang ya. Sebetulnya nggak hanya pelakor ya, di dunia ini juga banyak pebinor ya, perebut bini orang itu juga ada. Nah permasalahannya dari mana ini? Dari sistem pergaulan dalam Islam ya, sistem pergaulan dalam Islam yang tidak diterapkan karena kita ada di masa yang menerapkan sistem kehidupan sekulerisme, beragama tetapi terpisah dari kehidupan sehari-hari. Jadi gaya hidupnya bahkan seperti liberal ya, bebas, tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan. Kalau ketemu ya bisa cipika-cipiki misalkan ya, ngobrol berdekatan. Tema-temanya juga sangat luas. Semuanya dibahas tuh. Kalau laki-laki dan perempuan udah ketemu ya, misalkan acara reuni, acara pensiunan, saya selalu bilang sama ibu saya gitu, ibu hati-hati loh, perempuan nggak boleh walaupun udah tua walaupun sudah usia ya sama aja sebetulnya, laki-laki perempuan itu harus terpisah. Mereka bisa berinteraksi kecuali boleh dalam 3 bidang: pendidikan, kesehatan, jual beli. Jadi kalau ada yang dijual, ada yang dibeli, boleh ngobrol, Pak ya, WA misalnya, Assalamualaikum Bapak, saya beli telur, saya beli sayur sekian-sekian, itu boleh. Tetapi kalau sudah di luar pendidikan, jual beli, kesehatan, ukuran sepatumu piro, hobinya apa, mau dibawakan apa, hari ini gimana kabarnya, itu nggak boleh. Nah ini yang harus kita sampaikan juga kepada anak cucu kita ya ibu-ibu, agar mereka menjadi muslimah muslim yang taat menjaga diri, dan nanti insya Allah bisa memiliki kepribadian Islam, segala tindak tanduknya itu dijaga oleh syariat, maka terhindar dari kasus layangan putus ini. Nah jadi ini yang harus kita waspadai dan juga kita pelajari, agar kita sebagai umat Islam tidak menjalankan Islam itu setengah-setengah ya. Sholatnya iya, puasanya iya, sodakohnya iya, tahajudnya iya, tetapi pada saat kita bergaul tidak sesuai dengan Islam ya. Jadi pertama-tama yang harus dibenahi adalah pergaulan ya. Maka kemarin banyak sekali juga jamaah yang bertanya, apa yang harus dilakukan kalau sudah kadung, kalau sudah terlanjur ada kasus layangan putus dalam rumah tangga. Maka yang pertama tentu saja taubatan nasuha. Taubat itu ya artinya memohon ampun kepada Allah, kemudian beristighfar, sholat taubat, tidak mengulangi dan menutup kesalahan tersebut dengan kebaikan, yaitu dengan apa? Dengan berdakwah. Jadi tidak mengulangi lagi, artinya sudah harus ada perubahan dalam pergaulan ya. Mungkin yang tadinya plak-plok sama laki-laki, yang tadinya kalau sama laki-laki itu kok prigel gitu ya, kalau kata orang Jawa prigel itu apa ya, kayak luwes gitu ya Bu ya, luwes gitu, ramah ya, plak-plok gitu ya. Mungkin secara umum terlihatnya ramah ya, luwes ya, prigel gitu. Tetapi kalau di dalam Islam justru kalau saya mempelajari, waduh salah banget ya gitu. Dulu saya karena di dunia entertain itu biasa ya ramah aja sama semuanya ya. Kadang-kadang udah kayak saudara, wes koyo adiku dewe, wes koyo. Tapi dalam Islam bukan mahram gitu. Jadi nggak bisa kita seenaknya boncengan misalkan gitu. Nah maka
pada saat kita kembali kepada Islam, menerapkan Islam di dalam kehidupan kita, termasuk dalam tata cara pergaulan, kita mulai berpikir ya, saya tuh rasanya risih kalau lihat saya punya kakak ya di desa, pakai kerudung, beliau kepala sekolah lagi ya gitu, pas layatan ada tetangganya, ya arep melu mau gitu, boncengan, aduh risih gitu ya. Jadi harus ada pemahaman yang baru karena kita sangat menjaga gitu ya. Bahkan baginda Rasul itu di dalam satu hadisnya mengatakan bahwa lebih baik seorang laki-laki itu tertusuk paku besi daripada menyentuh yang bukan mahramnya. Walaupun yang dimaksud menyentuh ini menurut para mufasir ini berbagai macam. Ada yang dimaksud menyentuh itu sudah ada kegiatan seksual gitu ya. Tetapi kalau secara eksplisit ya kita lihat bahasanya menyentuh pun itu harus berdasarkan hukum syara. Yang saya pelajari bersalaman itu sebetulnya masih mubah, boleh ya, boleh. Tetapi boleh di sini, nah ini ya, jadi mempelajari Islam itu sangat mendalam. Yang dimaksud boleh bersalaman itu adalah seperti seorang peternak ngangon kambing di pinggir jurang. Nah gitu, jadi sangat hati-hati sekali ya. Bersalaman ini apakah memang sangat dibutuhkan, diperlukan, kepepet, lalu kemudian orang yang mengajak kita bersalaman apakah memang sudah hilang gorizah seksualnya gitu ya, naluri seksualnya, apakah dia sudah tua sekali misalnya gitu ya. Nah itu mungkin boleh gitu. Tapi kalau masih muda gitu ya, lalu kemudian terasanya kok ada pandangan yang sepertinya kita feelingnya udah nggak enak gitu ya, lebih baik nah dari jauh aja gitu. Jadi Islam itu sangat proporsional, bukan ekstrim, bukan Bu gitu. Mungkin bagi orang yang liberal itu mungkin ekstrim, wah salaman aja nggak boleh, bukan. Salaman itu mubah, boleh. Tetapi tadi mubahnya itu seperti ngangon kambing di pinggir jurang, harus hati-hati sekali melipir. Maka dari itu sejak saya pun belajar Islam akhirnya berubah gaya hidup. Kalau dulu wah ya bisa plak-plok ya, mungkin kalau anak-anak kita naudzubillah ya Bu, remaja-remaja sekarang itu camping bareng, KKN bareng. Saya bilang wanti-wanti sama anak saya yang remaja, kamu mau nganter fotokopian aja ya itu nggak boleh loh. Kan biasa ya perempuan-perempuan, anterin aku dong ke fotokopian gitu ya, anak-anak kuliah zaman sekarang ya Bu. Saya bilang sama anak saya, no nggak ada boncengan, kecuali kamu ojek ya bayar. Nah itu sudah akad jual beli. Itu pun saja sebagian ulama mengatakan kalau kita naik Gojek itu ya lebih baik yang perempuan, kan ada ya Bu sekarang walaupun kita harus pesannya agak lama. Maka memang disinilah Islam itu sangat melindungi perempuan Bu. Coba bayangkan kalau sistem pergaulannya sudah baik, apalagi para muslimahnya sadar menutup aurat, menjaga pergaulan, pasti akan terhindar dari kasus layangan putus ya. Apalagi layangan putus itu menceritakan bahwa si laki-laki ini memang memulai hubungan dengan wanita yang berikutnya ini tidak secara syariat ya. Jadi perselingkuhan, pacaran itu tidak ada di dalam Islam, hukumnya haram. Wala taqrabu zina, janganlah sekali-kali kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah jalan yang buruk dan cara yang keji. Nah ini memang harus ada perubahan yang sangat signifikan dalam gaya hidup. Mungkin kalau dulu ada kawannya anak kita datang ya, kita ramah gitu ya, oh iya monggo loh dek, ayo minumnya. Nah ini tergantung laki-laki atau perempuan. Kalau anak saya, karena anak saya cowok Bu ya, saya punya anak cowok, cewek itu sudah balik. Yang cowok itu pernah ya, saya periksa handphonenya ada temennya kuliah merayu gitu. Saya bilang gitu, kamu mau serius? Tante lamarkan. Tapi kalau tidak akan segera menikah, tidak boleh seperti ini. Nah, ini ya. Jadi memang ternyata sistem pergaulan di dalam Islam itu sangat menjaga, dan prinsipnya adalah memisahkan kehidupan laki-laki dan perempuan. Seperti ini ya, kita menuntut ilmu, ini perempuan semua, ini sesuai syariat. Ya, maka ini bagian dari ibadah. Ibadah itu mau diterima oleh Allah, syaratnya dua Bu, harus ikhlas dan caranya sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau nggak sesuai syariat ya nggak diterima sama Allah.
pengajian gini campur baur, ada bapak-bapaknya di situ ya, nggak bisa. Maka saya kalau dipanggil, kira-kira ini jamaahnya ilmunya seberapa ini ya gitu, apakah sudah paham, apakah belum gitu. Kalau misalnya memang masih sangat awam ya, bapak ibu dicampur, saya bilang berarti kan bapak-bapaknya sebelah kiri, ibu-ibunya sebelah kanan, dan saya ada di hadapan ibu-ibu, kemudian saya harus ajak suami saya bilang gitu. Kemarin saya diundang ke salah satu sekolah besar, yayasan besar yang ada di Jogja. Mbak Ica ngisi pengajian ya. Oke ibu, jamaahnya siapa aja bu? Oh ada Pak Guru. Oh Pak Guru, bisa nggak dipisah gitu? Tapi semuanya harus datang Mbak Ica di acara itu. Oh ya oke. Kalau gitu saya sama suami saya ya. Maunya Mbak Ica doang. Oh saya nggak bisa ibu. Kalau maunya saya tok, harus ibu-ibu tok gitu. Saya bilang. Kalau ada bapak-bapaknya berarti saya ajak suami saya. Karena Islam itu juga memuliakan laki-laki. Kalau ada perempuan mengajar agama di depan yang menyaksikan laki-laki, coba bayangkan bu. Kalau gorizah manusia secara normal ya, oke lah saya berukut begini, tapi nggak menjamin ya, pandangan matanya apakah terjaga. Kemudian nanti kalau ada perdebatan saya harus berdebat dengan laki-laki, itu tidak ma'ruf. Nah, inilah bagaimana Islam itu sangat menjaga kemuliaan perempuan ya. Walaupun memang ada banyak pendapat, tetapi saya mengambil yang paling rojih, yang paling menjaga gitu ya. Jadi kalau hal-hal yang meragukan ada dalilnya ya kita pilih yang sangat menjaga. Dan ternyata saya memilih bahwa ya memang perempuan itu kalau mengajarkan agama itu lebih baik ya kepada perempuan saja. Nah, berikutnya dalam fenomena layangan putus ini yang juga harus kita waspadai adalah Islamofobia bu, ya. Pesan-pesan yang membuat masyarakat itu takut mempelajari syariat Islam karena terasa bahwa ini kan kemudian si tokoh suaminya ini kan sepertinya akan melangsungkan poligami, ya kan? Dia maunya tuh dua-duanya gitu loh. Dia tidak mau menceraikan istri yang pertama, tetapi dia ingin menikahi pacarnya ini, si Lydia. Ya. Ibu mungkin kalau anak-anaknya nonton, Lydia Danira ini siapa mas? Gitu ya. It's my dream. Gitu ya. Nah ini arahnya kepada poligami. Nah sementara di dalam syariat Islam itu sebetulnya poligami adalah mubah. Ya, ini harus kita terima, memang mubah, boleh. Tetapi dalilnya di dalam Al-Quran disebutkan nikahilah 2, 3 atau 4 ya istri yang kau sukai, tetapi jika kau tidak bisa berlaku adil maka nikahilah satu saja. Nah ini juga perintah yang tegas oleh Allah. Kalau nggak bisa adil ya satu aja. Gitu. Maka mubah ini kita harus kritisi juga ya, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah. Perintah larangan Allah ya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah maka yang mubah ini ya, apakah seorang laki-laki melaksanakan kemubahan yang wajib dan sunnah sudah dia lakukan belum gitu ya. Kalau dia belum bisa menafkahi lahir batin istrinya lah, kenapa mesti poligami kan gitu ya, pertanyaannya begitu. Maka sangat penting untuk mempelajari, memahami dan menerapkan syariat di dalam kehidupan kita. Kemudian yang berikutnya adalah konsep cinta. Ya, kadang-kadang manusia zaman sekarang itu salah persepsi tentang cinta. Cinta itu sebetulnya adalah perwujudan dari gorizah na'u. Gorizah na'u itu adalah naluri seksual yang diciptakan oleh Allah di dalam diri setiap manusia. Jadi semua manusia pasti memiliki gorizah na'u atau naluri seksual. Nah, naluri seksual inilah yang diatur oleh syariat. Jadi cinta itu sebetulnya kalau tidak dilandaskan pada satu pemikiran yang kokoh, maka dia akan relatif bisa jatuh cinta berulang kali ya. Lalu kita kenal ada yang namanya oh itu sedang puber kedua gitu ya. Ibu-ibu sering dengar nggak? Oh ini bojoku lagi puber kedua gitu. Itu sebetulnya nggak ada, puber kedua itu nggak ada. Itu istilah-istilah untuk memuluskan ya, memuluskan
pertanyaan-pertanyaan, kenapa ya kok suami-suami itu setelah pernikahan berapa belas tahun itu kok sepertinya mengalami kejenuhan, lalu kemudian selalu ada godaan, ujian dalam hal pergaulan gitu ya, entah suka sama temennya di kantor gitu ya, jatuh cinta lagi lah, atau digangguin siapa-siapa, oh ini lagi puber kedua kok wes. Nah itu enggak gitu sebetulnya, karena cinta itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah yang sebetulnya itu baru bisa muncul setelah adanya akad. Nah ini juga adalah perubahan yang radikal yang harus kita rubah dalam kehidupan kita. Kalau biasanya loh, gimana bisa menikah Mbak Ica kalau tidak cinta gitu. Lalu kemudian apakah harus jatuh cinta dulu? Enggak juga sebetulnya. Ya, justru kadang-kadang kalau kita itu menikah harus jatuh cinta dulu, kita akan terjebak pada pergaulan yang tidak sesuai syariat, yaitu pacaran itu tadi ya, berdekat-dekatan. Padahal belum ada akad, belum ada kesepakatan, perjanjian agung. Maka pernikahan di dalam Islam itu adalah perjanjian agung kita kepada Allah. Cinta yang sejati itu adalah cinta yang diturunkan oleh Allah ya, dan cinta yang muncul karena Allah. Kalau bukan karena Allah bisa hilang dalam sekejap, Bu. Kalau kita udah nggak cantik lagi seperti 20 tahun yang lalu, bisa jadi cinta suami kita hilang karena cintanya hanya berdasarkan fisik. Kalau cinta karena anak, bisa jadi kodoknya Allah kita nggak punya anak. Terus emang gara-gara nggak punya anak terus cerai gitu? Nggak gitu juga. Kalau cinta karena harta, harta bisa hilang, bisnis bisa bangkrut. Lalu kemudian ada uang, abang disayang, tak ada uang, abang melayang. Nah ini kalau cintanya bukan karena Allah. Maka cinta ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari, bisa ditumbuhkan karena Allah, dan bisa diluruskan lagi niatnya karena Allah. Maka cinta yang sejati itu adalah cinta yang muncul karena Allah, karena ketaatan kita kepada syariat. Maka cinta yang tumbuh karena Allah, dia akan menembus batas dunia, bahkan sampai juga di akhirat. Ya, jadi hidupnya bukan lagi sehidup semati, tetapi sehidup sesyurga. Tentu saja ini yang kita harapkan akan Allah berikan kepada keluarga kita ya Bu ya. Sehidup sesyurga, bukan hanya sehidup semati. Kalau sehidup semati ya sudah, cuma di dunia saja. Di akhirat kita nggak ketemu lagi. Ya, tentu saja tidak demikian harapan kita ya. Harapan kita akan bisa berjumpa lagi dengan pasangan kita, dengan anak cucu kita di akhirat kelak. Maka harus ada ikatan. Ikatan yang paling hakiki adalah ikatan akidah. Ya. Menikah pun ya berdasarkan akidah yang sama. Akidah kita itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini kayaknya baterainya udah mau habis kayaknya Bu, tapi nggak apa-apa, masih bisa. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah dari fenomena layangan putus ini bukan kita ambil hiburannya saja ya, bahkan pelajaran pun kurang bisa kita ambil sebetulnya dari film itu, karena secara keseluruhan film itu hanya menampilkan dramanya saja, tapi nggak ada solusi, bahkan sedikit provokatif. Provokatifnya apa? Yang harus kita waspadai, kita jadi tajasus ya, memata-matai suami. Nggak boleh loh tajasus itu ya. Tajasus itu adalah mencari-cari kesalahan orang beriman. Maka nggak boleh kita tajasus memata-matai. Yang boleh itu adalah, dan justru wajib ya, adalah keterbukaan. Maka suami istri ini adalah hubungan persahabatan juga. Selain persahabatan, suami istri juga tolong menolong ya. Jadi memang keterbukaan itu bukan dilandaskan pada tajasus, tetapi memang kesadaran.
Maka semoga ini bukan ibu-ibunya saja yang ngaji ya Bu, tapi suaminya juga harus diajak untuk mengkaji Islam. Karena suami itu posisinya sangat tinggi loh, Allah memberikan ya di dalam keluarga, di dalam masyarakat, tatanan masyarakat itu ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah qawwam, pemimpin bagi kaum perempuan. Pemimpin itu apa Bu? Pemimpin itu yang mengayomi, melindungi, mengajarkan, meluruskan tempat perempuan bersandar ya secara wilayah yang dikuasai manusia. Memang bersandar secara umum hanya kepada Allah. Tetapi suami kita ya, laki-laki itu adalah qawwam bagi istri-istrinya, bagi anak perempuannya. Kita lihat kalau laki-laki nggak bisa jadi qawwam, akhirnya kita bersandar, ada yang di tiang jemuran, ada yang di tiang listrik, ada yang di pendoponya, buding ya Allah kita bersandar gitu ya, nggak ada yang bisa dipeluk ya, atau jangan-jangan bersandar pada suami orang, naudzubillah min dzalik. Nah ini, maka perempuan itu sebetulnya adalah makhluk yang dia itu dipimpin gitu. Maka kalau berperan menjadi Lydia itu ya sebetulnya mungkin para pelakor-pelakor itu tidak bermaksud menjadi pelakor. Aku mau butuh pemimpin. Tapi laki-laki yang mampu menjadi qawwam ini sedikit. Kenapa? Karena mereka nggak mau menuntut ilmu ya. Mungkin juga karena waktunya habis untuk bekerja. Karena kita ada di sistem sekulerisme kapitalisme di mana kebutuhan meningkat ya, minyak goreng 40.000 giliran turun 14.000 entek ya, habis ya Bu, di swalayan itu habis wes diborong. Akhirnya bapak-bapak itu sengkut golek duit dari siang ke malam, siang lagi pagi, siang malam di kantor. Wah, jatuh cinta sama sekretarisnya. Waduh, itu bulet. Inilah permasalahan umat seperti benang kusut. Karena apa? Karena tidak menerapkan Islam. Maka Islam ini adalah, memang dia adalah sebuah mabda yang peraturan-peraturan di dalamnya dia akan saling terkait ya. Masalah ekonomi bisa menyebabkan banyaknya pelakor ya. Jadi kalau saya ngisi pengajian di Dharma Wanita BUMN ya Bu, nah itu masalahnya biasanya banyak di sana. Kenapa? Karena bapak-bapaknya wes mapan-mapan, gajinya 2 digit. Nah itu nanti bahkan pelakor itu ada yang nomor 1, 2, 3 karena gajinya memang cukup sebenarnya untuk menghidupi 4 perempuan. Sementara ya perempuan-perempuan zaman sekarang ini justru ya sebagian harus menjadi tulang punggung, membantu perekonomian keluarga. Bagaimana di dalam Islam hukumnya? Mubah, boleh wanita bekerja dan pahalanya itu double. Pahalanya double ya Bu, mendapatkan pahala sodakoh, mendapatkan pahala silaturahmi, menolong suami ya. Masya Allah, tabarakallah. Inilah sulitnya hidup di zaman sekarang ya Bu. Kadang-kadang laki-laki juga jadi salah tangkap. Wah, istriku ra iso ngopo-ngopo meng neng omah wae, aku tak jatuh cinta sama temenku di kantor. Wah, dia gesit, cantik, ayu, wangi. Lah iya ke kantor ya. Nah, ini salah juga Bu. Ya. Jadi tadi selain pergaulan itu harus dijaga, termasuk menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu auratnya dengkul ini masih aurat. Maka jangan bangga sepedaan kesana kemari pakai meleketet segini ya, itu sepanjang dia mengayuh sepeda buka aurat itu setiap detik. Nah ini kalau mau ditanya sama malaikat Raqib Atid yang mencatat amal baik dan amal buruk, itu argonya, argo kita pelanggaran syariat itu tiap detik atau bisa dipaus dulu. Aku harap sepedaan dipaus ojo nyatet ya. Nggak bisa. Batasan menutup aurat itu di dalam dan di luar rumah Bu. Makanya sedih ya kalau ya ini ya zaman pandemi gini kan kemudian trennya sepedaan di jalan itu ya Allah, dengkul itu laki-laki. Apalagi sepedaannya kemudian sama teman-teman kantornya, ya sudah tidak heran ya jatuh cintanya sama teman kantornya, sedangkan istrinya di rumah nggak diajak gitu ya. Besoknya gantian, wah Pak kemarin bapak tuh wesan metu, saiki aku, wah ibu-ibunya juga ya meleketet. Maaf loh Bu, ya itu Bu, 3M meleketet meleweh-meleweh.
Kata baginda Rasul, nanti di akhir zaman ada perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang. Dia tidak bisa mencium bau surga dari jarak sekian dan sekian. Karena mereka berpakaian tapi telanjang. Kemudian berkerudung seperti punuk unta berlenggok ke sana kemari. Nah, ini kita harus renungkan. Bagaimanakah seharusnya kita sebagai muslimah? Menutup aurat batasannya adalah di dalam dan di luar rumah. Sekarang banyak teknologi ya Bu ya, ada gamis. Ya gamis tapi yang ada karetnya. Ya itu bisa kalau masih mau sepedaan. Tapi apakah harus sepedaan ya? Kita sekedar mengikuti tren ya biasanya ya. Nah, itulah. Maka kata baginda Rasul, nanti yang paling merugi di akhirat itu adalah yang hisapnya berat. Apa itu? Orang yang masih punya tenaga, sehat, waktu, tetapi mereka membuang-buang waktunya pada hal yang tidak bermanfaat, ya, dan malah justru seringnya itu pelanggaran syariat. Ya. Makanya kita hati-hati dengan tren, ya, dengan tren. Karena kalau niatnya olahraga itu banyak macamnya. Bisa pilates, bisa aerobik di rumah, ya. Tidak harus juga dengan keluar rumah, apalagi dengan mempertontonkan aurat. Maka Islam adalah agama yang sempurna yang harus kita jalankan segala syariatnya sedari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Dari cara berpakaian, cara makan, cara minum, cara mencari jodoh, ya, cara mencari rezeki, cara bergaul, semua itu Islam punya aturan. Maka tugas kita dari sekarang untuk segera berbenah ya Bu ya, meyakinkan keluarga ya, menumbuhkan kembali iman dan takwa di dalam diri dengan mempelajari. Kalau nggak dicas begini ya kadang-kadang lupa ya Bu, Allah nggak apa-apa kok, cuman begitu aja kok. Allah itu kan maha pengertian, Allah itu kan maha penyayang Mbak Ica. Jangan salah, Allah itu juga maha pengatur, Allah maha tegas siksanya, Allah maha memaksa. Itu ada di 99 Asmaul Husna. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan ketakwaan itu, kita memang harus belajar Allah itu siapa. Allah itu bukan seseorang yang bisa kita atur, kita yang diatur Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ya loh yang memberikan kita hidup, Allah yang mematikan kita. Allah itu menguji kita siapa di antara kita yang lebih baik amalnya selama hidup di dunia. Maka hidup di dunia itu memang bukan untuk memuaskan hawa nafsu. Hawa nafsu itu kalau diturutin tuh nggak selesai-selesai. Bahkan saya ini juga patut dinasehati walaupun bicara di depan. Ya, ini adalah nasihat juga bagi diri saya sendiri. Beli gamis Bu, bagus. Itu kalau lagi kumat, rasanya nggak cukup satu, pengennya 1, 2, 3, 4 ya, merah, kuning, hijau, semua dibeli. Nah ini harus muhasabah, ini hawa nafsu atau memang kebutuhan. Ya. Itulah hawa nafsu itu kalau diturutin nggak akan selesai-selesai. Padahal hidup kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Menikmati dunia boleh, ya. Tetapi kita sebagai manusia diberikan akal, diberikan syariat untuk bisa mengatur hawa nafsu. Ya, maka semoga dari yang viral serial Layangan Putus yang belakangan ini sering kita dengar, dari situ kita bisa belajar bahwa ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Islam sebagai jalan hidup yang sempurna. Sempurna artinya dia punya aturan yang komplit dari bangun tidur sampai tidur lagi, beserta konsep cara berpikirnya itu mesti gimana, peraturannya mesti gimana, cara menerapkannya juga gimana. Itu ada semua komplit dan mampu menjadi solusi atas permasalahan kehidupan kita. Maka ibu-ibu ini punya peran yang sangat penting, kembali ke keluarga, mengajak teman-teman untuk mengkaji Islam. Mumpung belum habis waktu kita, pada saat kita besok mati, Allah cabut nyawa kita, habislah sudah, tidak ada lagi kesempatan kita untuk
beramal solih. Dan amalan yang paling dicintai Allah itu adalah berdakwah. Tetapi Allah juga marah kalau kita berdakwah tapi tidak mengamalkan, maka kita juga harus mengamalkan. Maka kembali terapkan syariat di dalam kehidupan kita. Karena syariat adalah solusi bagi problematika hidup manusia. Kita masih ada waktu ya ibu-ibu? Masih ya? Sampai jam berapa kita Bu Ella? Oh ya, sampai jam 9:15. Oke, kalau gitu kita buka tanya jawab aja ya Bu, biar bisa maksimal. Nanti insya Allah kita bahas sisanya di tanya jawab. Monggo, silahkan ibu-ibu sekalian. Oh ya. Ya, silahkan nanti mikrofonnya bisa diedarkan di antara ibu-ibu ya. Nah, nanti ditaruh di tengah saja. Saya tak minum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya ucapkan saudara saya yang telah banyak kasih ilmu kami. Insya Allah. Kalau saya pribadi memang apa yang dijelaskan sama Ustazah itu insya Allah kita semuanya bermanfaat gitu. Bagus sekali. Tapi ada kendalaan saya. Tadi Ustazah kami mengingatkan bahwa kita kalau perempuan ini memberikan suatu pengetahuan gitu. Yang lebih afdolnya kan kita memberikan suatu. Iya. Kalau kita penceramah atau apa, kalau memang ada laki-laki, kita bawa suami gitu. Iya. Jadi saya akan bertanya, bagaimana seperti saya pribadi mantan ini, kalau kita sebagai kita guru atau kalau guru termasuk anak-anaknya, kalau kita misalnya dosen terbang gitu kan, itu kan bapak-bapak kadang sudah berkeluarga semua, kita berbicara sejauh mana. Apakah itu dianggap dosa ataukah ada amalannya? Nah, itu saya tanya. Ya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Asmani pun Ibu sinten Ibu? Ibu nama Ibu? Ibu Jenny. Ibu Jenny. Iya, jazakillahu khair Ibu Jenny, Masya Allah matur nuwun pertanyaannya. Iya, tadi yang saya maksud berceramah seputar agama itu memang afdoliyahnya perempuan di hadapan perempuan Bu, khusus seputar agama. Tetapi kalau pendidikan secara umum maka masuk di dalam hukum syarak tadi ada 3 bidang di mana laki-laki dan perempuan boleh berinteraksi, yaitu di bidang pendidikan, kesehatan, dan jual beli. Jadi boleh ada interaksi. Artinya jika seorang dosen perempuan memang ada satu keahlian yang dia ajarkan, muridnya laki-laki, maka pendapat ulama itu hukumnya mubah, boleh. Tetapi dengan catatan harus ada penjagaan terhadap interaksinya, ya kan? Misalkan pada saat mengajar, artinya pada saat berdekatan tidak kemudian mudah-mudah bersentuhan misalkan ya. Lalu kemudian tetap menjaga adab-adabnya. Seperti itu Ibu. Jadi ternyata Islam itu proporsional ya. Jadi tidak kemudian ekstrim ya, itu enggak. Maka Islam itu dikatakan pertengahan itu maksudnya adalah adil dalam penerapan syariat. Karena syariat itu sendiri sudah datang dari Allah. Allah ini maha adil gitu loh. Ya, jadi tidak kemudian ada Islam ekstrim, Islam moderat. Itu sebetulnya ya Islam itu berdasarkan hukum syariat, dan syariat itu sendiri sudah sangat adil, murni dia, sesuai dengan fitrah manusia. Maka banyak di masa baginda Rasul para sahabiah yang juga mengajar ya. Istri-istri baginda Rasul itu dia juga mengajar, Bu Jenny. Ya, Bunda Aisyah itu perawi hadis juga yang pada saat baginda Rasul itu wafat. Ya, kemudian para sahabat itu juga bertanya, hanya saja memang kalau istri-istri baginda Rasul pada saat mengajar
dia dibalik tabir, ya dibalik tabir. Jadi tidak secara langsung berhadap-hadapan. Gitu. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, di dalam hukum syara pergaulan itu tadi diperbolehkan interaksi laki-laki dan perempuan, jual beli, pendidikan dan kesehatan. Misalkan dokter dengan pasien, dokternya laki-laki, pasiennya perempuan, ya mubah. Bahkan opsgin kalau misalnya memang pilihannya itu sudah kepepet, ya. Tetapi pengalaman saya, teman-teman saya yang semakin dia belajar dalam tentang agama, dia risih, Bu Jenny, kalau dokter kandungannya itu laki-laki, ya kan diobek-obek ya ibarat kata gitu. Aduh, jadi cari dokter opskin yang perempuan gitu. Kebanyakan begitu ya, itu baik gitu ya, itu baik. Walaupun kemudian tidak jatuh haram ya pada saat memang pilihannya dalam kesehatan tadi dokternya kemudian laki-laki gitu ya, itu masih mubah. Nah, maka begitupun juga pada saat kita sebagai dosen terbang. Saya pun juga begitu, masih juga mengajar saya, ya, mengajar public speaking karena itu adalah kemampuan umum, maka audiens saya bisa laki-laki dan perempuan. Tapi saya udah nggak bisa seramah dulu lagi, Bu Jenny. Kayak saya orangnya ini kan juga ramah, prigol, cerewet. Waduh, kalau dulu itu ya sama aja berperilaku terhadap laki-laki, perempuan ya sama aja. Nah, kalau sekarang memang karena saya belajar Islam, berusaha menerapkan, sudah berbeda gitu. Jadi ya saya kalau ngomong sama bapak-bapak ya sudah jauh begini ya, dia duduk di situ. Oh ya bapak silahkan coba sekarang latihan pembukaan. Udah cukup begitu. Mungkin kalau sama ibu-ibu saya bisa mendekat, saya bisa menyentuh, saya tersenyumnya lebar gitu. Tapi kalau ada murid bapak-bapak ya saya lebih behave lah gitu ya, lebih menjaga adab. Jadi begitu Bu Jenny. Maka mubah saja hukumnya. Hukumnya mubah. Mubah, iya. Menjaga. Kalau agama lebih baik perempuan dengan perempuan. Kalau agama jamaah umum seperti ini Bu, begitu. Yang saya pelajari lebih baik kita kalau ada suami kita ajak suami, ada mahram kita ajak mahram. Memang masyarakat secara umum ini masih sangat awam terhadap sistem pergaulan ya Bu Jenny. Jadi saya kalau dipanggil kemana, jamaah mana, saya lihat juga oh ini sepertinya belum paham soal sistem pergaulan. Jadi saya cuma pesen aja gini, oke, Ibu ini saya datang tapi nanti bapak-bapaknya di sebelah kanan ya agak mojok, nanti saya berdirinya di sebelah kiri. Saya pernah diundang tablik akbar di Wirobrajan. Wah itu sekampung ibu bapak gitu. Padahal saya perempuan, akhirnya dikasih batas lalu saya berdiri di tempat perempuan. Jadi bapak-bapaknya relatif nggak bisa ngelihat saya gitu. Tapi kemudian semakin kesini biasanya jamaah semakin paham, oh Mbak Ica itu dia menjaga gitu. Jadi dia maunya jamaahnya terpisah. Nah kalau ada bapak-bapaknya ajak suaminya dia tuh gitu. Kira-kira gitu ya Bu Jenny. Alhamdulillah. Karena saya takutnya iya. gitu saja kita berdosa gitu iya. kan. Bukan ya rasa saya kalau menjaga itu tergantung keimanan ya. Iya. Oke. Makasih ya Bu. Terima kasih. Sami-sami Bu Jenny. Silahkan Ibu. Bu Ella ini ada yang mau tanya di depan. Nah monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya mungkin iya dan dari apa dari baca jelas ini nggak boleh ya, tapi saya kok kayaknya pengen puas kan gitu masalah olahraga. Saya olahraga itu kan kadang gurunya ya ada cowok, olahraga apa aja lah kadang ada cowok cewek. Untuk apa ya? Pertanyaan saya Gimana itu ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Puas dari saja, karena saya juga udah tahu nih. Juga kan sebetulnya apa jawaban. Iya. Makasih ya Ustazah. Terima kasih. Dengan Ibu siapa Bu? Bu Tentrem, Masya Allah. Semoga tentram selalu ya Bu. Masya Allah. Amin. Matur nuwun Bu Tentrem, pertanyaannya betul sekali Ibu. Dulu saya fitness, gurunya juga laki-laki, guru aerobik pilates juga ada yang laki-laki. Nah, olahraga itu nggak masuk pendidikan sebetulnya, karena dia mengolah
raga gitu, mengolah badan menjadi sehat gitu ya. Nah, tadi karena landasannya itu adalah laki-laki dan perempuan secara mendasar kehidupannya terpisah, maka pada saat dia bercampur baur itu namanya ikhtilat. Ikhtilat itu campur baur. Campur baur tadi kalau di pasar itu masih mubah karena ada aktivitas jual beli. Walaupun memang lebih baik juga kalau misalnya memang ada peraturan tersistem gitu ya, bisa juga dibikin rapi ya, seperti kalau gerbong kereta itu ada karena pernah banyak pelecehan di kereta lalu kemudian penguasa membuat gerbong khusus wanita. Nah, itu bagus. Nah, pada saat olahraga ada laki-laki, itu pernah ada kasus, Bu, seorang ibu-ibu itu jadi jatuh cinta sama personal trainernya karena guru fitnessnya ini six pack, suaminya one pack, gedur gitu ya maksudnya, cuma one pack aja, ya wangi, tegap ya, lalu kemudian ngelatih kita juga mungkin sabar ya, iyalah sabar dibayar ya gitu. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, Bu, kalau saya itu sudah sangat menghindari. Bukan sangat menghindari, suami juga udah nggak ngizinin gitu ya. Suami nggak ngizinin. Jadi olahraga itu yang lebih baik ya perempuan sama perempuan, itu pun juga harus dijaga, Bu. Saya juga punya teman perempuan sama perempuan buka-bukaan segala macam, lama-lama jadi lesbi. Karena apa? Tidak ada penjagaan terhadap pandangan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan aurat. Jadi aurat yang boleh kelihatan perempuan sama perempuan itu juga ada batasannya. Kalau perempuan sama perempuan ya sering blejet-blejet di backstage. Ya, backstage tuh ya karena dulu orang entertain ya, Bu, kalau kita mau tampil itu kan di belakang itu pragawati itu ganti baju cepet-cepet blejet-blejet. Nah, itu juga berdosa karena batasan aurat bagi sesama perempuan itu segini, Bu. Jadi kita juga nggak boleh pakai tank top gitu, nggak boleh, swimsuit gitu, nggak boleh. Dan coba kalau kita belajar menjaga pandangan ya, Bu, kita jadi paham ya mana aurat mana enggak. Tiba-tiba kita sudah menjaga pandangan, tiba-tiba kita harus lihat lagi, rasanya risih. Itu sebetulnya yang betul gitu. Maka guru olahraga itu lebih baik pun juga yang paham syariat ya. Wah, ini jarang ini ya, Pak. Nah, ini tugas ibu, punya pengajian besar, Masya Allah ya. Tugas kita gimana ya biar mereka jadi paham nih, mereka jadi tahu gitu ya. Tugas saya juga ya, Bu. Makanya dakwah itu kan kewajiban setiap muslim. Kata baginda Rasul, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Ya, ini sekedar cerita, sharing, ajakan, tapi juga jangan kemudian menjadi fobia ya, Bu, jadi takut gitu. Saya paham pasti hijrah itu kan butuh proses. Nih ya, dulu saya renang, aerobik, ya segala macam deh, pilates gitu. Saya bahkan hampir ikut pelatihan instruktur zumba. Ya. Dulu pada saat belum paham agama jam 5 mau maghrib. Kalau sekarang ya, Bu, mau maghrib tuh duduk manis di rumah baca-baca ayat kursi gitu, Bu. Kali-kali dicabut nyawanya sore. Zaman dulu jam 5 masih zumba. Ho ya. Udah gitu, Bu. Kalau saya dulu ikut zumba, kelasnya itu ajeb, jedung-jedung. Wah, itu membakar gelora, rasanya semangat, ya. Tapi libido itu juga terbakar kalau kita nggak baik-baik mengelolanya. Wah, lama, apalagi gosipnya sama teman-teman. Habis senam masih tetek-tetek di situ. Anak kapiran ya. Anak ini harusnya mau maghrib juz amma, udah baca apa aja. Pertanggungjawaban berat loh. Apalagi anak saya 4 gitu ya. Saya mikir, ya dulu waktu saya masih begitu-begitu tuh anak masih 1 gitu. Tapi ya astagfirullah ya gitu. Untung sadar, Bu, nggak banyak terbuang waktu. Itu dihisap kan, aurat, lihat kiri kelek, lihat kanan paha di McD aja kita beli bayar ya, Bu. Ini paha.
kelihatannya memang wah aku seksi ya, apalagi ada kaca terbentang di depan, wah aku cantik ya, seksi. No, bahkan ada nasihat jangan sering-sering berkaca karena mata ini juga menimbulkan fitnah. Kebanyakan sering ngaca akhirnya aduh lama-lama pengen filler, pengen mancungin hidung, nanam ide palsu, aduh makin maksiat. Apalagi niatnya bukan untuk suami. Wah, nah ini bagaimana ya? Makanya dulu saya nge-MC ada pejabat merayu. Naudzubillah. Ini kisah nyata, Bu. Bukan membuka aib, tetapi fakta. Kita kalau mau belajar itu harus menerima fakta memang. Kenapa ya? Karena MC cantik di depan, dilihat suami-suami orang, naudzubillah. Makanya ya Allah, saya bertobat, ya. Sisa hidup untuk dakwah, insya Allah. Masih menikmati hidup, masih. Ini saya beli gamis bagus, saya menikmati, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Itu masih menikmati, nggak apa-apa, tapi memang harus sesuai hukum syarat. Makanya kalau ada jamaah bapak-bapak saya nggak dandan, Bu, ya biasa aja. Berdandan pun dalam Islam mubah, boleh. Ya, berhias itu tazayun boleh, tetapi yang tidak boleh itu bertabaruj, berlebih-lebihan sehingga memalingkan pandangan, ya, bulu matanya anti badai. Nggak boleh itu menyambung rambut, Bu. Ternyata, saya dulu koleksi bulu mata nomor berapa aja, bulu mata Syahrini anti badai saya juga punya, dibuang semua, saya buang. Itulah, Bu, taubat itu nggak boleh separuh-separuh. Nah, memang yang harus ditanamkan, Bu Tentrem, yang pertama-tama memang adalah konsepnya dulu. Konsepnya itu apa? Oh, hidup ini untuk ibadah ya, kita pengen taat kepada Allah gitu. Karena perintahnya Allah itu kadang-kadang tanpa ilat. Ilat itu kayak alasan, nyari-nyari alasan. Kan kayaknya nggak apa-apa Mbak Ica, kita cuma teman. Aku ngelihat temanku segini nggak apa-apa kok. Bukan masalah nggak apa-apa, tunggu aja, Bu. Keseringan begitu, lama-lama jatuh cinta bisa sama teman sendiri, naudzubillah. Saya nemu itu, ibu-ibu pacaran sama perempuan. Jadi pacarnya perempuan. Apalagi kalau dia kerja segala macam, maskulinitasnya muncul. Akhirnya mulai apa, Bu? Pertama-tama potong pendek dulu, lama-lama gitu. Lama-lama pakaiannya kayak laki-laki, lama-lama suka sama perempuan. Itu yang terjadi memang, fenomenanya seperti itu. Maka saya berpikir kok hidup aut-autan begini gitu lah. Saya mikir gitu. Ini harus hidup dengan cara apa? Nggak usah jauh-jauh, ternyata Islam, agama kita sendiri ini yang sangat sempurna. Laki-laki jadi qawwam, mencari nafkah, banyak di luar rumah, perempuan banyak di rumah. Bahkan kalau keluar itu kalau bisa itu diantar suami. Dulu, Bu, saya dosen terbang, sering keluar kota. Nah itu makanya banyak yang naksir, suka gangguin, fans, naudzubillah. Masuk WA Mbak Ica, bla bla bla, aduh, kacau balau. Ya, para buaya darat. Ya. Ternyata keluar kota itu juga ada aturannya. Apabila perjalanannya itu sampai dengan 24 jam, maka wajib ditemani mahram. Kecuali dia dalam keadaan pendidikan sekalian ya, misalnya pergi ke mana, katakanlah ke Turki, oh dia belajar di sana, masuk asrama cewek semua, ya sudah, perjalanannya sini Turki itu berapa, nggak nyampe 24 jam ya, tapi itu pun kalau kita punya suami harus wajib ada izin dari suami, dan suami yang baik itu mengantar. Nah sekarang kan jadi susah ya Bu, karena suaminya kerja, istrinya ya kerja, kayak nenek mobilnya loro, wes kayak nenek ini nggak pernah ketemu, wes capek, wes tinggal turu, besok pagi berangkat kerja lagi, ya sudah, wes kayak sendiri-sendiri. Itu yang kadang-kadang menjadi bumerang. Banyak harta itu kadang juga bumerang, ya itu ya, kalau punya mobil 2 akhirnya suaminya sendiri, istrinya sendiri, ya udah nggak ketemu. Ketemunya yang di luar, dia sama Anu, ini sama Lydia. Wah ya udah, nggak ada yang namanya Lydia ya Bu, mohon maaf ya, namanya sama kayak tokoh layangan putus. Nah, jadi keimanan kita kepada Allah, oh iya ya, mati itu bisa kapan saja. Kalau kita mati dalam keadaan maksiat itu bagaimana? Pasti kita merugi. Rugi kita bisa balik nggak? Ya Allah, saya tuh nggak tahu kemarin pas baru belajar ya, boleh nggak balik ke dunia? Saya tak beramal soleh, nggak bisa, ya kan? Gitu. Jadi berdasarkan keyakinan itulah, maka kita insya Allah bisa pelan-pelan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang kadang-kadang
hanya sesuai tren saja sebetulnya, hanya karena pemuas hawa nafsu ketemu temen gitu. Ya memang jujur saja Bu, kalau hijrah berubah itu teman-temannya juga ganti, teman-temannya ganti. Dulu saya senang aerobik ya, saya nggak berteman lagi sama teman-teman saya yang sukanya gini di mall lagi ya, di mall di hall itu malah zumba-zumba gini-gini, padahal ditonton laki-laki di atas. Gini ya, seragamnya ada yang sininya bolong, kayaknya bolong. Untuk kok bolong di tengah ya Bu, astagfirullah. Itu dulu saya juga mikir kenapa ya kok aku seneng joget-joget, oh kepengen eksistensi. Memang itu namanya goriza bako, yaitu naluri mempertahankan diri. Dalam diri manusia itu ada, jadi ada 3 naluri. Goriza bako, naluri mempertahankan diri. Gorizah na'u, naluri seksual. Gorizah tadayun, naluri mengagungkan sesuatu. Ketiga gorizah ini apabila tidak diatur oleh syariat, maka dia akan menjadi bumerang, akan salah ya, salah. Gorizah na'u, naluri seksual, kalau tidak dikendalikan oleh syariat Islam, maka dia akan menjadi perilaku yang menyimpang ya, LGBT, pelakor, selingkuh ya, perkosaan, pelecehan seksual, itu kan karena naluri seksual. Apalagi kemarin ada berita Bu, nenek-nenek mencabuli bocah SMP. Astagfirullah. Ya karena gorizah na'u memang normalnya ada dalam diri setiap manusia. Dan saya tuh sempat mikir nih Bu, ini kalau ini pengalaman ya. Pada saat saya zumba ya, pakai baju seksi, lihat di kaca, itu kan saya merasa seksinya itu menyuburkan gorizah na'u gitu loh. Ya dengan cara yang tidak tepat, maka berhentilah saya. Kecuali ada tempat zumba yang memang mereka paham syariat, jadi pada pakai bajunya baju-baju segini gitu. Itu pun sih enggak. Sekarang saya akhirnya di rumah saya hafalkan gerakannya, ya udah gitu ya. Barbel aja saya angkat wajan Bu, kan ada tuh wajan marble yang berat itu, saya ngangkat wajan itu saya pikir cukup, lalu saya push up. Tetap kita bisa punya badan yang bagus olahraga dengan tidak melanggar syariat ya. Itu tadi jawaban buat Bu Tentrem ya. Nah ini kita melanjutkan tadi gorizah ya Bu, keburu lupa. Gorizah na'u itu rasa seksual ya, itu gorizah na'u dan itu normal. Memang Allah berikan di dalam diri setiap manusia. Maka syariat itu mengatur, ada sistem pergaulan, cara menutup aurat untuk mengendalikan gorizah na'u itu. Yang kedua tadi gorizah bako atau naluri mempertahankan diri, rasa ingin cantik, eksis ya. Jadi ya nggak usah maju mundur cantik gitu, nggak usah ya. Di rumah kita bisa bersikap cantik gitu ya, kita pakai baju dinas ya. Jadi maksudnya dinas rumah itu jangan daster bolong-bolong mambu brambang gitu ya Bu ya. Tapi kita dandan itu di rumah, jangan kebalik kita keluar rumah cantik sampai rumah mawut kan gitu ya, nggak boleh. Itu wajar gorizah bako itu. Lalu kemudian kita bisa berdakwah dengan mempelajari agama. Ibu-ibu itu juga bisa seperti saya, punya ilmu public speaking, menyampaikan agama. Ini kan juga penyaluran gorizah bako yang sesuai syariat ya, tanpa rasa sombong ya, tanpa rasa ingin dipuji ya. Insya Allah Allah yang memuji. Kalau Allah sayang sama kita, penduduk bumi itu sayang sama kita. Itu gorizah bako. Lalu gorizah tadayun, rasa ingin mengagungkan sesuatu dengan kita sholat itu Bu, khusyuk ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hanya Allah ya, maha besar yang kita agungkan, yang suci. Itu gorizah tadayun. Nggak perlu kita beli-beli boneka spirit doll lalu mengatakan, oh ini boneka bisa ngingetin aku sholat gitu ya. Ibu tahu kan fenomena juga tuh yang baru-baru ini, itu kemunduran berpikir ya. Kata orang pintar, ini gila apa gimana sih nih orang-orang gitu ya, spirit doll gitu ya. Spirit ya, kita aja udah spirit, terdiri dari jasad dan ruh. Manusia adalah makhluk yang sempurna kata Allah, derajatnya itu paling tinggi dibandingkan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan, setan, jin, manusia. Karena manusia itu punya akal, punya gorizah, tapi dia juga punya hidayah yang kalau dicari itu dia bisa menjadi petunjuk ya. Manusia ini adalah pemimpin, jadi nggak perlu spirit doll ya. Bagaimana mengatur gorizah tadayun? Yaitu ada sholat, ada kita beribadah kepada Allah, mensucikan Allah. Kalau kita nggak mensucikan Allah, maka cepat atau lambat Bu, kita akan mensucikan benda-benda keris ya. Itu kalau orang kejawen ya, saya punya saudara ya nggak usah jauh-jauh ya, ada saudara dekat tuh masih sesajen ya, di rumah makannya ada sumur. Duk. Ngapain ya Bude? Kopi
kopi. Nah, kok kopi buat siapa? Ya ini buat penunggunya ini. Jin kok dikasih makan iso golek dewe maem. Itu loh gorizah tadayun itu. Keris dimandiin ya, dilibet-libet kain. Alhamdulillah. Dipasang ya benda-benda di pintu. Nganu ben musir sawan. Ya kita ini loh bisa ngusir sawan, ayat kursi, baca surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, ya, belajar agama itu insya Allah bisa mengusir gitu. Jadi bukan mensucikan, ya, menganggap benda ataupun makhluk itu berkuasa melebihi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh, Bu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah yang memberikan kekuatan, Allah yang hanya punya kuasa. Kita memohon. Dengan wasilah apa? Ya wasilah amal solih. Al-Quran boleh ya. Al-Quran itu ya memang dia asyifa, dia penyembuh. Nah itu memang ada dalilnya. Kalau itu ru'yah bisa sendiri ya. Kalau dia boleh sih. Kalau ustazah yang dia punya kemampuan lebih ya boleh. Sifatnya itu adalah pengobatan ya, pengobatan. Jadi itulah ya 3 gorizah yang memang harus kita jaga dan hanya syariat yang bisa memberikan solusi, karena gorizah itu tidak bisa dihilangkan, Bu. Makanya orang kalau nggak menikah memang tidak mati, tapi dia gundah gulana ya. Anak-anak kita nih kalau udah umur 25, aduh tante cariin pacar gitu ya, udah Mbak Ica cariin aku jodoh. Ya sabar ya, itu gorizah nauknya sudah mulai meletup-letup. Nah itu yang harus kita sadari dengan kita mengenal diri kita sendiri. Oh ya manusia punya gorizah. Oh ada rasa begini begitu wajar. Oh tapi harus kita lawan, harus kita kelola dengan syariat karena kita ingin beribadah kepada Allah. Ya begitu. Oke, monggo Ibu ada pertanyaan lagi silahkan. Semoga terjawab tadi. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya khusus di sini saya hanya minta penegasan dari Ustazah tentang 3 ranah bahwa kita bisa berinteraksi dengan lawan jenis akan tentang pendidikan, kesehatan di dalam yang juga. Nah seperti kita lihat dan tidak bisa kita abaikan bahwa pada kenyataannya guru-guru olahraga di dalam sekolah anak-anak kita itu kebanyakan ikhwani. Apakah ini bisa ada termasuk dalam ranah pendidikan atau memang sesuatu yang harus kita terima kasih. Matur nuwun khusus. Ya, jadi kalau anak-anak nanti hukumnya berbeda, dia balik atau tamyiz ya. Maksudnya di bawah balik ya, belum balik gitu, itu berbeda. Kalau memang dia hanya menunjukkan gerakan, tidak ada interaksi, masih mubah dan itu belum balik ya Bu. Tapi kalau anak-anak kita sudah balik, terus terang Bu, saya hijrah, saya pindah sekolah anak saya sampai pindah kelas 2. Saya udah mulai ngelihat ini anak saya kayaknya mensnya akan cepet nih karena nurun saya gitu ya. Saya lihat gitu ya perkembangannya, waduh ya maksudnya menarik gitu loh, anak saya ini punya sex appeal gitu ya. Wah langsung saya pindah karena sekolah sebelumnya itu sekolah Islam sebetulnya SDIT, tapi kalau saya sudah mempelajari syariat, saya kaitkan kepada fakta. Saya juga bukan anak kemarin sore yang pergaulannya sempit ya Bu, mohon maaf kan saya kerja di Jakarta ya, saya pernah bekerja di televisi, saya tahu faktanya gitu dan memang kerusakan masyarakat itu ada gitu loh. Ya saya jadi nyambung nih sama syariat Bu gitu, akhirnya saya pindah. Nah akhirnya tadi karena saya lihat olahraga pakai training ya kan, terus kadang kalau keringetan kan jiplak, aduh gitu ya. Padahal kalau kita mengkaji wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, sebetulnya olahraga itu kan hal yang mubah ya, yang sebetulnya bisa dilakukan di rumah gitu kan, nggak harus di tempat umum rame-rame sama teman-temannya ketemu laki-laki gitu loh. Waktu itu saya pindah dan waktu itu juga saya masih keberatan. Kok masih ada nari-nari ya, karena perempuan itu tidak boleh mengeksploitasi kemolekan tubuhnya dan kecantikan gitu loh gitu. Saya bukan yang ekstrim yang harus apa di rumah aja, enggak gitu. Memang syariat itu memperbolehkan perempuan keluar rumah beraktivitas di luar, tapi juga harus sangat menjaga syariat itu. Nah ini kok di sekolahnya yang lama Bu, SDIT, tapi kok masih nari-nari ya, mungkin karena ya kurikulumnya ya saya nggak tahu gitu, saya nggak paham. Akhirnya saya pindah ke sekolah yang sudah sangat memegang syariat gitu.
Dan masih ada interaksi, tapi ya nggak yang olahraga nari gitu, nggak ada. Ya saya puas lah gitu sama sekolah yang sekarang, alhamdulillah sesuai gitu dengan visi misi pendidikan saya gitu, karena saya ingin menjadikan anak-anak saya itu soleh dan solihah. Dan solihah itu salah satu indikatornya adalah dia punya rasa ifah, izah. Perempuan itu harus punya rasa malu. Pada saat dia udah begini-begini ada laki-laki, dia harusnya risih gitu. Itu yang saya mau tumbuhkan. Jangan sampai rusak kayak yang sudah terjadi sekarang gitu. Kalau menurut saya rusak, ya kan? Cewek-cewek gitu malah makin kelihatan, laki-laki malah ya mah cari perhatian gitu, kayak ulet keket nggak jelas ya Bu, sampai main-main TikTok. TikToknya boleh, TikTok buat dakwah nggak masalah, Instagram buat dakwah nggak masalah, ngomong nggak masalah. Perempuan tuh boleh ngomong, ngajar boleh kok. Tapi tidaklah kalau sudah bergerak-gerak, jungkir balik gitu. Jadi maka lihat usianya Bu. Mana kalau masih anak-anak, ya mungkin masih it's okay lah, TK gitu ya. Terus Ikhwan dia juga kebapaan gitu ya. Tapi kalau saya lihat laki-laki yang soleh itu malah sangat menjaga, ya sangat menjaga. Jadi anak perempuan itu sudah gede gitu ya, memang dengan penuh kasih sayang ya. Tetapi mulai usia tamyiz, mumayyiz, akil balik, wah apalagi akil balik udah gitu. Jadi sangat menjaga. Maka kalau olahraga, ya paling tidak kalau memang belum akil balik ya dengan menjaga aurat ya Bu, dengan menjaga aurat ya. Jadi training tuh panjang gitu. Bahkan kalau merujuk pada surat Al-Ahzab ayat 59, sebetulnya kan menutup aurat yang sempurna itu dengan khimar dan gamis, jalabib. Ya, jalabib itu kan sebetulnya gamis ya Bu. Maka ya kalau saya olahraga aja saya pakai gamis. Jadi kalau saya lari-lari di alun-alun itu saya bergamis, pakai gamis sporty gitu saya. Ya saya paham gitu, karena saya sangat memahami situasi faktanya ya, waktu hidup di Jakarta ya, wah apalagi ya nggak usah jauh-jauh Bu, di Jakarta, di Jogja juga banyak kerusakan masyarakat yang berawal dari kurang menjaganya kita terhadap aurat ya. Nah ini yang menjadi PR kita semua kaum muslimin. Allah itu berkata bahwa kita itu adalah umat terbaik, umat memimpin. Peradabannya itu memang peradaban yang agung. Islam itu ya, Islam itu agung tinggi, tidak ada yang melebihi ketinggian Islam. Nah maka salah satu tonggak peradaban itu adalah wanita yang solihah. Wanita yang solihah itu memang menjaga anggun dia. Kalau sudah mulai lari-lari gedibal, mohon maaf ya Bu, aduh kita kan risih ya gitu. Jadi kalau menurut saya sih kita perhatikan putra putri kita ya, anak-anak kita gitu ya, untuk memiliki rasa penghargaan terhadap dirinya, karena Allah sudah sangat menjaga kehormatan wanita dengan ditutup auratnya ya, ditinggikan derajatnya. Kita yang harus menjaga itu. Begitu Ibu, semoga terjawab, semoga menjadi inspirasi kita semua. Oke. Ya, Masya Allah. Ya nanti kita doain ya Bu di akhir acara. Monggo, masih ada lagi atau masih bisa lagi Bu Ella? Sudah cukup ya Bu? Oke. Baik, kita tutup dengan doa aja. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus tuan rumah Buning dan segenap pengurus MT Azizah yang dirahmati Allah, saya mohon dimaafkan lahir dan batin atas segala penyampaian. Segala kesalahan datang dari saya yang tidak sempurna dan masih terus belajar. Namun semoga apa yang kita pelajari sama-sama pagi hari ini menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semakin mencintai Islam, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu merubah diri kita menjadi yang lebih baik hingga istiqomah, dan saat ajal menjemput kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berdoa bersama-sama karena di dalam tolabul ilmi ini diibaratkan oleh baginda Nabi adalah taman-taman syurga, di mana malaikat-malaikat juga ikut hadir mengaminkan segala doa baik kita. Maka kita beristighfar terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang Maha Kuasa, ya Allah, ya Rabb, terimalah amal kami pagi hari ini menuntut ilmu hanya karena-Mu ya Allah.
Dengan wasilah ilmu ini jadikanlah kami hamba yang lebih taat, menjadi wanita solihah, menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kami, menjadi istri yang solihah untuk suami kami. Ya Allah, ya Rabb, bantulah kami, mudahkanlah segala jalan usaha kami untuk taat kepada syariat-Mu ya Allah, merubah segala kebiasaan baik, merubah segala kebiasaan buruk menjadi baik, sehingga mampu menjadi amal solih kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami menuntut ilmu, kami ingin menegakkan syariat dalam kehidupan kami, maka mudahkanlah kami ya Allah untuk menyelesaikan segala permasalahan di dalam kehidupan kami ya Allah. Jadikanlah suami kami qawwam, pemimpin kami yang solih. Engkau mudahkan rizki kami ya Allah. Engkau mudahkan beliau menjadi pemimpin yang menyayangi, melindungi, dan menjadi contoh yang baik bagi kami dan anak cucu kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, penuh cinta kasih, penuh ketentraman, penuh kebahagiaan. Apapun yang terjadi, meski materi mungkin pasang surut datang silih berganti, namun Engkau jadikan materi yang datang adalah materi yang berkah ya Allah bagi keluarga kami, yang mampu menjadi wasilah kedekatan kami, ketaatan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah kami yang sedang sakit, sahabat kami yang mungkin sedang sakit ya Allah, sembuhkanlah sakitnya hingga tiada menyisakan rasa sakit lagi ya Allah. Jadikanlah rasa sakit tersebut menjadi penggugur dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, bagi yang mungkin sedang kesulitan, ada masalah di dalam keluarga dan ekonomi ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik ya Allah. Berikanlah jalan keluar yang mampu mendekatkan kami semua kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami, anak-anak dan cucu-cucu yang mampu menyejukkan pandangan mata kami ya Allah, menyejukkan hati kami ya Allah, menjadi anak-anak yang solih dan solihah, yang mampu mengalirkan pahala jariah pada saat kami mungkin wafat terlebih dahulu ya Allah. Ya Allah, wafatkanlah kami dengan amal solih yang cukup, yang mampu menghantarkan kami mendapatkan nikmat kubur, dan juga kami diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah MT Azizah ini adalah keluarga dan sahabat yang tidak hanya berdekat-dekatan di dunia, tapi mampu saling menggandeng, mampu saling memanggil di syurga kelak ya Allah. Dan kita doakan ibu dan bapak yang mungkin saat ini sudah melalui pernikahan ke-5, 10 maupun ke-12 tahun ini ya, buat Ibu Hairunisa dan Bapak Muammar, semoga dikaruniai keluarga yang sakinah mawadah warahmah, keluarga yang saling bergandengan mengingatkan pada ketaatan kepada Allah, bersahabat dalam ketaatan menjadi pembela agama Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Matur nuwun Bu Ela.